Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di kesempatan ini kita akan lanjutkan tentang materi kita tentang termokimia. Termokimia adalah kita akan bicara tentang tinjauan termokimia. Perpindahan energi dapat berupa kalor atau yang sering kita lambangkan dengan Ki, atau dalam beberapa bentuk lainnya secara keseluruhan disebut dengan kerja, atau biasa dilambangkan dengan W. Perpindahan energi berupa kalor atau kerja akan mempengaruhi jumlah keseluruhan energi dalam sistem, disebut dengan energi dalam. Nah, ada 3 hukum dasar termodinamika. Yang pertama, menyatakan hubungan kerja, kalor, dan energi dalam. Kedua adalah memperkirakan keadaan-keadaan yang menyebabkan reaksi-reaksi kimia yang terjadi dan gagasan tentang kesetimbangan kimia. Ketiga adalah dasar-dasar untuk perhitungan termodinamika tertentu. Satuan kerja dalam SI sama 1 Joule sama dengan kilogram per meter kuadrat per second. Salah satu cara memahami kerja adalah sebagai bentuk perpindahan energi yang dapat dinyatakan melalui peningkatan atau penurunan berat. Nah, pertama adalah kalor. Energi dapat berpindah dari atau disebabkan oleh perbedaan temperatur. Nah, energi juga seperti kalor yang dapat mengalir dari benda A ke benda B yang mempunyai perbedaan panas atau mempunyai suhu lebih panas ke suhu yang lebih rendah. Nah, jumlah energi kalor yang dibutuhkan untuk mengubah suatu zat tergantung berapa besar suhu yang harus diubah, jumlah zatnya, dan identitasnya. Kapasitas kalor adalah banyaknya energi kalor yang dibutuhkan meningkatkan suhu zat sebanyak 1 derajat Celcius. Nah, kapasitas kalor spesifik atau kalor jenis adalah banyaknya energi kalor yang dibutuhkan untuk meningkatkan 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Nah, ini yang perlu kita garisbawahi. Kapasitas kalor spesifik atau kalor jenis adalah untuk meningkatkan energi 1 gram sebesar 1 derajat Celcius. Nah, kalor jenis molar adalah banyaknya energi kalor yang dibutuhkan untuk meningkatkan suhu mol zat sebesar 1 derajat Celcius. Nah, energi kalor didefinisikan dalam satuan kalori. 1 kalori, kal, yang dilambangkan dengan kal, adalah banyaknya energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan suhu 1 gram air dari 14,5 menjadi 15,5 pada 15 derajat Celcius. Kalor jenis air adalah 1 kalori per gram dikali derajat Celcius, seperti itu. Kemudian kalor jenis molar air pada suhu yang sama adalah 18,02 kalori per mol dikali derajat Celcius, karena terdapat 18,02 gram H2O dalam 1 mol kalor. Jenis itu sendiri adalah fungsi suhu. Kalori merupakan jumlah kalor yang kecil untuk satuan yang lebih besar digunakan kilokalori, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat contoh beberapakah kalor yang diperlukan untuk meningkatkan suhu 735 gram air dari 21 menjadi 98 derajat Celcius. Nah, kondisinya adalah kalor jenis air adalah 1 kalori per gram dikali gram derajat Celcius dalam kisaran ini. Nah, jumlah kalori sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius dikali dengan 735 gram air, artinya sebanyak 375. Nah, karena biasanya kan yang dihitung itu dalam 1 gram kan, seperti itu. Berarti makanya pengalinya ada 735
Kemudian panas yang dinaikkan adalah 98 dikurang 21, maka kita akan kalikan 1 kali 7 kali 5 dikali 9 dikali dengan 67 derajat Celcius, maka kalori yang dibutuhkan adalah 5,6 kali 10 pangkat 4 atau 5660 kalori. Kira-kira seperti itu. Banyak kalori yang dibutuhkan pada 735 gram air dengan kenaikan sekitar 67 derajat Celcius seperti itu. Kemudian kalor, banyaknya kalor atau dilambangkan dengan Ki, di mana Ki itu adalah massa zat dikali dengan kalor jenis dikali dengan perubahan suhu. Perubahan suhu dinyatakan delta T sama dengan T final dikurang T inisial, di mana T final adalah suhu akhir dan T inisial adalah suhu awal, sedangkan delta T adalah perubahan suhu. Peningkatan suhu sama dengan suhu akhir lebih besar daripada suhu awal, sama dengan delta T positif. Kalor diserap dan meningkat. Sedangkan jika penurunan suhu delta F lebih kecil daripada temperatur inisial atau delta T-nya negatif, kalor dilepaskan atau hilang. Kondisinya seperti itu. Satu kalor diserap dan kalor dilepaskan. Nah, dalam pertukaran energi kalor di antara timbal, Ki timbal dan air, Ki air, jumlah total energi kalor harus 0. Ki timbal plus Ki air sama dengan 0. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah kalor. Di sini adalah Ki timbal dan Ki air. Di sini ada 22 derajat Celcius dan 28 derajat Celcius. Nah, 150 gram timbal pada suhu air mendidih, 50 gram air pada wadah yang diisolasi termal pada suhu 22 derajat Celcius. Kemudian C adalah campuran air timbal yang ini dan air pada suhu 28 derajat Celcius seperti itu. Nah, berikut adalah contoh soal. Sesuai gambar sebelumnya, hitung kalor jenis timbal. Ki air sama dengan 50 gram air dikali dengan 1 kalori per gram derajat Celcius dikali 28,8 dikurang 22 sama dengan 340 kalori. Ki timbal sama dengan minus Ki air sama dengan minus 340 kalori. Nah, Ki timbal sama dengan 150 gram timbal dikali dengan kalor jenis timbal dikali dengan 28 kurang 100 derajat Celcius. Ki timbal adalah minus 340. Kemudian kalor jenis timbal sama dengan minus 340 kalori per 150 gram timbal dikali dengan 28 kurang 100 derajat Celcius. Maka minus 340 kalori per 150 gram timbal dikali minus 71,2 derajat Celcius. Maka akan dihasilkan 0,032 kalori per Ki timbal derajat Celcius. Kira-kira seperti itu. Sampai di sini dulu videonya, nanti akan dilanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.